wabarakatuh. Selamat datang di Pokari, podcast aktif dan informatif. Gimana nih kabarnya Kak Musda? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar Kak Alfi gimana? Alhamdulillah sehat-sehat ya, walaupun sekarang pandemi lagi naik lagi nih ya. Iya. Covid lagi naik lagi, terus ada virus terbaru nih namanya cacar monyet kalau nggak salah ya. Waduh, parah banget tuh ya. Oke, tetap harus jaga protokol kesehatan nih Kak Musda nih. Iya, Kak Sekarang Alfi juga nih ya. betul, siap banget. Nih, tapi ngomong-ngomong kita sebelumnya belum kenalan nih ke teman-teman semua. Kita kenal dulu kali ya. Oke guys, perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansyah Bayu. Biasanya dipanggil Alfi nih, dari PSIK 2019. Oke, kenalin di sini nama aku Musdalifah, panggilannya Musda dari PSIK 2019. Kelas juga kita ya Kak Alfi ya. Kita satu kelas juga ya. Ini kita sebenarnya mau ngapain sih Kak Musda? Di sini kita udah ada mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya nih. Jadi teman-teman, kita ini mengadakan podcast sebenarnya lebih kayak Q&A juga ya, tapi karena ini kita lebih untuk mengetahui bagaimana sih di luar PSIK, terus PSIK tuh ada apa aja sih isinya di UIN Jakarta. Nah, akan kita bahas dan kita harus simak nih teman-teman ya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, langsung aja nih, tadi biar mungkin nggak pada nunggu lagi. Mungkin boleh dari kamu sudah nih, kita nih bicara biasa-biasa aja, santuy-santuy aja. Ya, santai aja ya teman-teman ya. Oke, gimana nih kamu sudah? Sebenarnya banyak nih ya yang pengen, saya pun yang ikut organisasi nih, begitupun mungkin kamu sudah masih belum tahu kan di lingkungan PSIK tuh kayak gimana aja sih, betul gak sih? Iya. Oke, ini kamu sudah kalau misalkan saya nanya terkait apa namanya jalur masuk PSIK UIN Jakarta tuh apa aja sih? Jalur masuk untuk PSIK UIN Jakarta kan ada SNMPTN tuh ya, SNMPTN, SBMPTN, SMM Barat, SMPPTN Barat. ya, terus juga ada khusus beasiswa PBSB gitu, penerima beasiswa Santri berprestasi. Iya betul, santri berprestasi. Kalau kamu sudah ini apa nih? Kalau saya jalur masuk lewat TBSB tapi dari kerjasama pemerintah kota. Wah, kamu sudah. Oh iya, ini saya mau nanya dulu tadi kan terkait apa namanya jalur masuk udah nih kita ya, udah kita kasih tahu juga ada 5 macam jalur masuk di PSIK UIN Jakarta. Kalau misalkan terkait suka duka di mungkin di himpunan dulu deh, kita bahas di HM PSIK dulu. Bagaimana suka duka di HM itu gimana sih? Wow, suka dukanya tuh banyak banget ya. Yang pasti sukanya itu semua anggota MPSIK itu berkontribusi aktif dalam apa ya, setiap kepanitiaan dan juga kerjasamanya bagus gitu, timnya juga bagus. Tapi kalau yang dukanya menurut aku apa ya, banyak banget prokernya ya, jadi sering capek juga. Tapi karena kerja tim itu jadi tambah semangat gitu, karena banyak teman-teman yang support juga gitu Kak Alfi. Nah kalau dari pendapat Kak Alfi ini suka dukanya selama di HM gimana nih di mahasiswa? HM ya, sukanya itu kalau di apa namanya HM ya, kita bisa kenal orang-orang nih. Iya. Misalkan tadinya saya nggak kenal kamu sudah, saya bisa kenal kamu sudah. Nggak kenal Kak Julfa, bisa kenal Kak Julfa. Nggak kenal Kak Raina dan Kak Nisa, bisa kenal mereka berdua juga. Iya. Jadinya menambah relasi untuk kita semua gitu, untuk di organisasi. Kemudian juga ikut kepanitiaan dan itu kan biasanya dapat sertif tuh. Nah keren tuh. Sertifikat itu buat kita masukin ke CV juga gitu kan. Iya. Enak banget. Jadinya kita tuh apa namanya nggak kosong-kosong banget untuk CV-nya ya, karena kan CV buat lamar kerja nantinya kan. Iya, pengalaman pun jadi banyak ya jadi Kak Alfi ya. Betul banget. Terus kalau dukanya mungkin dikatakan capek gitu ya, lelah Jelas. mungkin. Tapi karena kalau misalkan kita nggak ada kegiatan, kita nganggung-nganggung di rumah tuh jadinya aduh mau ngapain nih di rumah kan, nggak ada kegiatan organisasi, kuliah pulang kumpul-kumpul gitu kan. Dia kita pura-pura kamu sudah Apa ya pura-pura? kuliah rapat namanya. Wah, itu istilah baru ya. istilah sebenarnya udah lama sih, mungkin Oh, baru terdengar kali di kamus iya, ya. baru tahu nih aku nih. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya Kak Alfi. Apa nih, coba nih. Apa nih kamus dah? Oh, ini ada lagi yang nanya, cuma mungkin teman-teman ya, kita nih sebenarnya gak mau kotak-kotakan terkait yang cantik dan yang ganteng ya, cuma karena mungkin ada yang nanya gitu ya, kita langsung aja mungkin ada yang nanya teman-teman nih, yang cantik di HMPSIK itu siapa kira-kira? Nah kalau misalkan menurut pandangan kamu sudah ini siapa nih? Siapa ya? Menurut aku semua perempuan di PSIK itu cantik-cantik, dosennya pun juga cantik-cantik, masya Allah luar biasa Kak Betul Alfi. banget,
apalagi dosen-dosen kita lulusannya ada yang luar negeri, Wah, PhD ya. keren banget. Ya seperti Kaprodi kita, terus ketua PPNI Tangsel kita itu lulusannya kan dari Jepang. Wah, ini benar-benar deh luar biasa untuk dosen dari PSIKA UIN Jakarta. Ya intinya mah dosennya, mahasiswanya, masya Allah ganteng-ganteng, cantik-cantik dan berprestasi semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, terus kita, kalau menurut saya pribadi mungkin kali ya sama kurang lebih. Jadi tidak ada yang tidak cantik untuk wanita di dunia ini teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu HMPSIKA tuh anak-anaknya baik-baik, cakep-cakep juga, terus aktif-aktif juga. Di kepanitiaan juga kerjasamanya kencang banget gitu. Jadinya kita terasa seperti kagum gitu ya untuk teman-teman wanita di HMPSIKA gitu ya. Wah, lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tips cara naikin IPK selain dengan belajar apa sih Kak Alfi? Kalau cara naikin IPK ya, kalau jujur aja saya itu IPK mungkin gak pernah bulan 4 gitu ya, gak pernah kumlot secara sempurna gitu. Karena semua cum laude ya. Betul banget, karena sebenarnya di PSIKA itu mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu nih guys ya, di PSIKA untuk mendapatkan angka 4 atau IP angka 4 itu dibilang cukup mudah, bisa cukup mudah gitu, karena sistem kita itu modul. Nah nanti ini kita bahas yang terkait modul ya. Iya, nanti ada nih pertanyaan. Ada yang terkait modul itu, jadi kita memberitahu dulu karena sistem modul ini menguntungkan kita sebenarnya. Iya. Ya, jadi itu kalau misalkan tipsnya itu mungkin membuat catatan kalau saya pribadi ya. Jadi misalkan setelah kuliah itu PPT-nya saya kumpulkan, itu biasanya dikumpulkan oleh penanggung jawab suatu modul teman-teman ya guys ya. Jadi kan mungkin kamu sudah pernah jadi PJ kan nih? Pernah nih beberapa kali nih. Pernah nih ya. Nah, pernah kan pasti mengumpulkan materi-materi dosen ya. Iya, jelas. Nah, itu jadi kalau saya itu membuat catatan kecil lagi. Itu tipsnya. Jadi habis itu dibaca-baca, kemudian habis itu di-review kembali materi-materinya. Alhamdulillah bisa mungkin di atas 3 sih alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Yang penting tuh IP itu menurut saya di atas 3 kamu sudah. Iya. Karena biar aman ya standar menurut saya gitu di atas 3 gitu. Kalau kamu sudah sendiri nih, tipsnya gimana? Kalau dari tips aku sih cara naikin IPK selain dengan belajar itu ya, yang aku pahami selama ini konsep tawakal dan ikhtiar itu perlu dan tidak dapat terpisahkan dan jangan sampai terpisahkan. Aduh, ini Islami banget ya. Karena di UIN itu emang UIN, I-nya Islam gitu ya. Kita banyak sekali nanti mata kuliah atau yang non modul khususnya yaitu banyak yang Islaminya ya, kamu sudah ya? Iya betul banget Kak Alfi. Intinya mengenali diri sendiri itu perlu, tawakal dan ikhtiar itu perlu saat kalian menjadi mahasiswa di PSIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lebih enak lagi duit kamu sudah. Apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oh my itu god, paling Masya mudah Allah. banget ya teman-teman. Ikhtiar kita udah nih kita belajar, doanya jangan lupa tuh teman-teman. Betul ya? Lebih Betul enak tuh banget. duit namanya teman-teman. Ya duit ya, ingat ya kata Kalvi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo, kira-kira syarat lulus di PSIK apa aja sih selain skripsi, TOEFL dan UKT? Oke. Nah, kalau sepengetahuan saya kamu sudah ya setelah istilahnya mencari tahu informasi-informasi dari kakak tingkat, kemudian dari dosen gitu ya. Jadi kalau di PSIK itu pertama kita itu kan nanti ada tes TOEFL dan TOEFL. Iya, betul. Betul? Oke. Kamu sudah pernah merasakan? Pernah Melakukannya ya? Saya pun juga Pernah. pernah gitu ya. Jadi kalau TOEFL itu di PSIK itu kalau misalkan kita nanti ingin skripsi gitu ya, 450 skornya kamu sudah. Wah, sekarang 450 ya teman-teman, dicatat ya teman-teman. 450 untuk TOEFL. Kalau di PSIK tuh minimal segitu. Kalau TOEFL Kak gimana? Kalau TOEFL itu kan Arab ya teman-teman ya. Iya. Jadi TOEFL itu mungkin di tempat lain gak ada. Iya. Ya, mungkin hanya di UIN mungkin ya, di Universitas Islam Negeri gitu. Dimanapun ada tes TOEFL. Iya. Jadi itu ada listening terkait Arab, bahasa Arab, terus reading bahasa Arab. Iya. Jadi writing bahasa Arab itu jadi mungkin tantangan juga buat kita ya, yang Tantangan khususnya banget. buat saya nih. Saya kan dari SMA. Iya. Dari SMA yang nggak ketemu bahasa Arab, jadinya aduh ini apa nih mbak jawabnya nih gini akhirnya udah ngasal aja deh gitu kan, soalnya nggak ngerti kita bahasa Arab itu bagaimana. Nah kalau untuk minimal kalau di selain jurusan bahasa gitu ya, selain jurusan bahasa Arab, kalau di di MUN PSIK kemudian di selain bahasa Arab itu 350 kamu sudah 350 50 untuk nilai TOEFL-nya.
350 atau 380? 350 Kak Musda. Itu kalau 380 setahu saya itu yang di bahasa yang di lingkungan pendidikan bahasa Arab. Oh begitu. Jadi selain di jurusan yang Arab-Arabnya gitu Kak Musda, Iya. itu 350 untuk minimal TOEFL-nya Oke. gitu. Jadi catat ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dalam menempuh jenjang pendidikan S1 atau nurse memungkinkan untuk adanya mahasiswa yang dapat sekaligus mengambil bidang spesialisnya dan sekaligus memperoleh gelar spesialis? Kayak itu dulu kali ya satu ya. Kalau misalkan spesialis itu di UIN khususnya di Pesika itu belum ada ya. Belum ada. Karena kita itu baru sampai nurse doang. Iya. Atau kita gelarnya NS nanti di depan. Iya. Ya kalau misalkan spesialis teman-teman bisa mengambil di S2 nanti. Iya. Betul. Oke, jadi kita menyelesaikan SCAP dan nurse dulu. SCAP untuk sarjana keperawatan dan profesi untuk nurse. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang mengambil S2, nah S2 itu kan nanti ada magister ya. Iya. Magister misalkan mau mengambil magister keperawatan dengan spesialis misalkan. Iya. Kalau magister keperawatan itu 2 tahun kamu sudah. Oh gitu. Nah, untuk magister S2, tapi kan di UIN ini untuk yang kesehatan belum ada S2-nya ya. Belum ada. Nah, jadi kalau misalkan mungkin untuk magister keperawatan S2-nya mungkin selain di luar UIN untuk yang kesehatannya gitu kamu sudah. Iya. Nah, kalau untuk spesialis itu kurang lebih 1 tahun kamu sudah. Nah, jadi spesialis keperawatan itu ada ya kamu sudah ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu ada spesialis KMB namanya. Ada SPKMB lebih disingkatnya. Kemudian ada spesialis keperawatan anak atau SPKEPAN. Ada spesialis maternitas SPMAT. Nah, dan SPMAT, betul iya. banget. Dan spesialis keperawatan komunitas ada juga. Ada juga. SPKEPCOM kamu sudah. Iya. Nah, sebenarnya banyak lagi untuk spesialis keperawatan yang tidak bisa kita sebutkan nih karena itu lebih ke S2 teman-teman. Kita menjelaskan terlebih dahulu itu tidak bisa kalau misalkan sekaligus ngambil untuk yang spesialis di Pesika UIN Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam prodi ilmu keperawatan terdapat sistem di mana mahasiswa dapat lulus lebih cepat? Apakah ada? Di manakah informasi mengenai program tersebut dapat diakses? Nah, Gimana nih Kak Alfi? kalau lulus lebih cepat, kalau dari pengetahuan saya ya, kating-kating ini tidak ada gitu yang lulus cepat. Mungkin kalau untuk seminar proposal duluan ada. Ada. Seminar hasil duluan kalau SEMHAS ada. Ada. Tapi kalau untuk kayak lulus cepat 3,5 tahun mungkin ya, itu pengetahuan saya nggak ada kalau di Pesika UIN Jakarta. Iya. Karena sistem kita itu modul ya. Iya, sistem modul. Kita itu mengambil istilahnya masuk bareng lulus bareng nggak Musda. Lebih enaknya tuh kayak gitu bahasanya. Jadi kalau misalkan cepat lulus untuk 3,5 tahun mungkin atau 3 tahun itu nggak ada di Pesika. Nggak ada. Kalau sekarang ya kamu sudah pengetahuan saya di angkatan 2022 itu kurikulumnya terbaru. Wah, baru. Jadi mereka menggunakan kurikulum 2021. Nah, kalau kita ini pakai kurikulum 2017. Oh, alah begitu. Beda ya, teman-teman. Betul banget. Kalau nggak salah di kurikulum 2021 itu yang untuk mahasiswa baru 2022 ini dia baru 3,5 tahun untuk kuliahnya. Oh. Nah, cuma saya masih belum tahu sistem pembagian modulnya itu bagaimana. Oke, lanjut lagi nih. Terkait skripsi lagi nih, apakah kita diperbolehkan menyiapkan atau menyusun skripsi dari semester awal? Maksud semester awal ini mungkin semester 1 atau 2 atau 3, 4 ya. Kiranya semester 1 sampai 4 tuh sudah masih termasuk semester awal sih. Kalau menurut saya sih itu nggak wajib ya, nggak wajib kita skripsi di awal-awal tuh ya. Jadi itu nggak bisa gitu. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan gitu ya, kayak misalkan nanti mau ngambil topiknya apa nih gitu, mungkin bisa gitu ya. Iya. Cuma kalau misalkan kayak bab 1, bab 2, bab 3 untuk persiapan awal skripsi itu terlalu dini gitu mungkin terlalu dini banget. Terlalu cepat gitu untuk di semester awal gitu. Karena biasanya kalau Latika nih kamu sudah ya, itu mereka itu mempersiapkan skripsi mungkin dari semester 7. Iya. Semester 7 itu nanti mempersiapkan judul. Nah, Judul skripsi untuk diajukan ke pembimbing, apakah dia selesai apa enggaknya gitu. Jadi kalau misalkan di semester awal untuk kayak mempersiapkan skripsi itu terlalu cepat mungkin gitu ya. Terlalu dini, dan kalian juga harus belajar materi keperawatannya itu tidak hanya masih banyak lagi ya materi keperawatan. Dan juga nih for your information, di semester 7 tuh nanti ada pembagian
peminatan ya. Peminatan, betul banget. Jadi topiknya nanti kalian skripsi nanti dapat dosen siapa dan peminatannya itu di keperawatan apa gitu. Entah dapat keperawatan jiwa, keperawatan maternitas, keperawatan anak. Nah, nanti di situ yang lebih spesifiknya nanti kalian ambil untuk data penelitian kalian seperti itu. Oke, itu nanti ngisinya pakai Divom kalau nggak salah Musda ya? Tergantung nanti kesepakatan nanti kalian di semester 7 nanti proyeknya seperti apa. Oh, gitu. Iya gitu. Dikembalikan lagi nanti. Wah, nih jadi nggak sabar pengen menyiapkan di sini kayaknya. Oh my god, Kalvi Jangan deh. semangat sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anak PSIK diwajibkan 4 atau bisa lebih nggak? Apakah jika lebih ngaruh ke akreditasi jurusan? Maksudnya ini kuliahnya 4 tahun kali ya, Kalvi? Mungkin kali ya, atau IP kali ini. IP. Masa IP diwajibin 4? Ya Allah, saya belum ketemu. Kalau misalkan untuk IP ya, kalau untuk indeks prestasi itu nggak wajib 4 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dapatnya 3 ya udah dapatnya 3,3.00 atau 3.20 misalkan. Kalau misalkan untuk wajib 4 tahun gitu ya, itu iya sih karena kita kan 8 semester. Itu wajib 4 tahun untuk yang mendapatkan gelar SK. Iya. Karena di semester 8 tadi udah jelasin kan ada skripsi ya. Nah, skripsi itu 4 SKS kalau di PSIK Jakarta. Jadi teman-teman untuk di PSIK itu wajib 4 tahun. Kalau untuk IP-nya itu nggak wajib 4 gitu. Jadi ini perlu diluruskan ya terkait hal ini gitu. Baik. Nah, kalau misalkan tadi kan katanya ngaruh ke jurusan apa enggak gitu ya? Akreditasinya sih. Kalau akreditasi itu kalau misalkan semakin banyak alumni yang lulus gitu ya, itu semakin bagus berakreditasinya. Iya. Gitu. Karena kan kita tahun kemarin nggak salah di PSIK Jakarta itu UKOM-nya 100% lulus. Wah, alhamdulillah. UKOM atau ujian kompetensi ya. Jadi setelah kita profesi nurse, itu kita ada UKOM kamu sudah namanya untuk mendapatkan gelar nurse. Nah, kemarin alhamdulillah kalau tidak salah 100% lulus untuk di PSIK Jakarta. Jadi untuk PSIK Jakarta sebenarnya udah nggak diragukan lagi ya. Iya, mantep banget nih PSIK Jakarta, prestasinya tidak diragukan lagi ya teman-teman ya. Betul banget ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih alur perizinan jika kita mengikuti sebuah kegiatan? Maksudnya kegiatan di sini relawan saat masa perkuliahan. Apakah diizinkan dan dapat berpengaruh ke modul pelajaran? Gimana Kak Alfi? Oke, kalau misalkan ikut relawan ya, karena kebetulan saya pernah ikut relawan kamu sudah pernah ikut relawan di Banten waktu Maret kemarin gitu. Iya. Nah itu jadi dibalikan lagi ke PJ modul dosennya. Misalkan kamu sudah ingin jadi relawan di Banten misalkan, dan itu saat itu ada di modul keperawatan maternitas misalkan. Nah itu harus menghubungi lagi ke dosen yang bersangkutan yang memegang modul maternitas tersebut. Iya, apakah diizinkan atau tidak? Betul ya? banget. Kalau misalkan lama, takutnya itu berpengaruh ke penilaian. Iya. Karena kan formatif itu tergantung sebenarnya formatif ya. Ada nilai formatif, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, catat teman-teman 3 poin ini. Karena biasanya kalau formatif itu 40% dan 40%. itu 85% itu untuk kehadirannya dihitung masuk ke nilai formatif. Seperti itu kamu sudah. Iya. Jadi kehadiran ini sebenarnya penting juga ya teman-teman. Tapi untuk alur perizinannya nanti teman-teman bisa menghubungi dosen dari penanggung jawab modul ini. Itu tidak ini juga tahu ada teman saya yang pernah perizinannya ke PJ mahasiswa dan juga PJ dosen dan juga ke Kaprodi. Oh, ke Kaprodi iya, juga. dia mengurus dispensasi itu bisa itu. Nanti dikoordinasikan lagi kepada dosen PJ apakah juga minta alur perizinan kepada Kaprodi atau tidak. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana Kak Alfi? Oke, ini tadi udah cukup jelas banget ya terkait udah ada yang nanya nurse nih, padahal yang nanya itu angkatan 2021. Nah, padahal Cepet banget ya. Itu jadi mereka udah prepare untuk profesi nurse-nya. Semangat sekali kalian kuliah ya. Tips nih, kadang tuh kita kan pasti capek ngerjain tugas ya. Ada DR, Discovery Learning. Ya. Ada DK juga, logbook ya. Ada logbook nih teman-teman. Jadi yang di PSIK Jakarta ada yang namanya logbook. Ya, itu kita capek juga biasanya nulis tangan kalau dulu ya. Dulu nulis tangan. Kalau misalkan tips biar kuat menghadapi ujian dan cobaan di PSIK tuh gimana sih Kak? Tips menghadapi segala ujian dan cobaan, intinya doa itu perlu ya teman-teman, berdoa. Kadang tuh
hoki-hokian gitu. Hoki-hokian, ya? Kita dapat ujian praktikum yang misalnya praktikumnya mudah, ada yang susah, itu tergantung dosennya sendiri nanti bisa mengacak-acak gitu. Jadi gitu. Pilihannya praktek ke bagian mana nih Iya. gitu. Jadi di random gitu ya. Random banget. Itu tergantung hoki lagi ya sebenarnya teman-teman. Doa ya pasti perlu, tawakal ikhtiar itu perlu ya pasti Betul ya. banget. Nah, terus menurut aku healing itu perlu ya, self healing itu perlu. Kalian perlu mengenal diri kalian sendiri. Kalian self healingnya dengan cara apa gitu, nge-refresh otak kalian gitu. Kayak gitu. Kak Alfi self healingnya dengan cara apa nih kalau misalnya lagi stres banget dengan perkuliahan, tugas banyak misalnya gitu? Kalau saya sih biasanya main gitar Kang Usda. Karena kan teman-teman mungkin bisa tahu ya, ada namanya terapi musik ya. Iya. Terapi musik itu biasanya kita kasih ke pasien juga. Terapi berzikir juga ada. Nah, kalau saya itu lebih ke terapi musik. Terapi musiknya dengan bermain gitar atau mendengarkan lagu itu menjadi self healing bagi saya pribadi. Coping stress lah. Coping stress perlu. Lebih enaknya tuh coping stress itu. Itu self reward juga penting nggak sih kalau menurut Kang Usda? Perlu sih menurut aku, sangat perlu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya, kalau profesi itu wajib atau tidak? Terus kalaupun tidak profesi, kira-kira untuk cari kerjanya itu bagaimana? Nah, profesi. Karena kalau profesi wajib apa enggak itu sebenarnya nggak wajib Kang Usda. Tapi kalau misalkan kita hanya hanya sampai escape doang, itu kita mungkin nyari kerjanya agak susah. Iya. Kalau menurut saya pribadi, karena banyak saya dapat kayak omongan-omongan gitu dari kakak tingkat gitu. Sebaiknya itu, dan dari dosen-dosen juga, sebaiknya itu kita itu harus gelar nurse untuk bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan gitu. Oke, FYI juga nih. Nah, aku dapat masukan dari sebuah website ya. Lulusan S1 keperawatan itu bisa saja diterima bekerja di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Tapi hanya diterima bekerja bukan sebagai perawat. Mungkin bagian administrasi mungkin ya. Iya, jadi kita nggak bisa megang pasien kali gitu. Iya. Intinya cakupan lebih luas dalam mencari pekerjaan itu harus profesi dulu ya Kak Alfi. Itu yang itu. Oke. Yang tadi sudah, lanjut. Biasanya praklinik ini mulainya kapan dan apa aja yang dikerjain mahasiswa saat praklinik di RS? Di RS ya. Praklinik kalau di RS di PSIKW Jakarta dulu khususnya ya. Di PSIKW Jakarta itu mulainya dari semester 3. Semester 3, semester 5, semester 6 dan semester 7. Yang dikerjain itu kita tuh membuat LP namanya. Apa LP kamu sudah? Laporan pendahuluan. Jadi itu LP itu kita misalkan kita dikasih penyakit ini, ada penyakit diabetes mellitus. Lebih tepatnya kasus. Ya. Kita dikasih kasus diabetes mellitus. Ya. Jadi kita membuat diabetes mellitus itu apa aja sih, klasifikasinya apa aja, patofisiologinya apa aja, asuhan keperawatannya apa aja. Nah itu tuh kita kerjain, namanya apa? LP. Ya, laporan pendahuluan. Terus apa lagi kamu sudah? Baru ASKEP ya. ASKEP berdasarkan pasien kelolaan kita nanti pasien di pelayanan kesehatan. Betul, misalnya pasien kelolaan kita diabetes mellitus ya penyakitnya ya. Jadi itu kita membuat asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan apa aja sih kamu sudah? Asuhan keperawatan itu yang ada berapa ya? 5 proses. 5. Apa aja? Pengkajian. Diagnosis keperawatan. Intervensi, implementasi, satu lagi evaluasi. Jadi nanti ini kita buat ASKEP nih di praklinik biasanya. Tapi di diskusi kelompok juga kita buat kayak gitu untuk logbook ya. Tetap. Betul banget. Jadi teman-teman prepare yourself aja nih yang misalkan ingin masuk UIN Jakarta dan yang sudah ada di UIN Jakarta sudah mengetahui bagaimana PSIK UIN Jakarta gitu ya. Begitu Kang Musda. Jadi seperti itu ya Kak Alfi ya. Betul banget. Dan juga nih ada tambahan ya. Kadang tuh kita dikasih logbook harian gitu. Maksudnya kita kegiatan daily activity harian. ADL namanya ya? Iya ADL, nah betul banget. Jadi activity daily living. Iya, jadi kita ngapain aja gitu ya? Iya, dalam hari ini kita targetnya ngapain aja. Lanjut. Oke, lanjut lagi nih Kang Musda. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa biaya untuk profesi di PSIK UIN dan apakah menggunakan sistem UKT atau bagaimana? Oke, kalau sistem UKT itu enggak Kang Musda ya. Iya. Karena kalau sistem UKT kan kita per golongan. Betul, ada golongan 1 sampai golongan 7. Kalau di PSIK UIN Jakarta golongan 7, kalau bukan yang nurse ya, bukannya profesi ya. Golongan 7 untuk yang gelar ASKEP nih, sarjana keperawatan. Untuk yang 8 semester ini kita kuliah, itu paling gede itu 9.060.000.
Ya, kalau yang itu golongan 7. Golongan 7. Kalau yang golongan 1 itu 400.000 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau untuk yang bukan gelar nurse, bukan untuk profesi nurse, itu biaya UKT-nya segitu. Cuma kalau untuk yang profesi nurse itu 10 juta kamu sudah. 10 juta Per semester. Oh, per semester. Jadi kita itu untuk profesi nurse ada 2 semester. 2 semester. Nah, ya. jadi kalau misalkan profesi nurse itu kurang lebih ada 10 bulan, 8 sampai 10 bulan. Jadi satu semesternya 10 juta. Jadi kalau untuk 2 semester untuk profesi nurse itu 20 juta teman-teman. 20 juta ya teman-teman, karena 2 semester. 2 semester. Betul banget. Itu berarti nggak ada golongan ya Kak Alfi? Semua mahasiswa. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak. Hai, salam kenal buat kakak-kakak semua. Aku dari PSIK angkatan 2022. Mahasiswa baru nih ya. Mahasiswa baru banget. Mahasiswa baru nih. Aku mau tanya Kak, untuk maba apakah ada pakaian khusus nggak ya yang harus dipakai? Kalau aku lihat-lihat kan biasanya ada yang diharusin pakai kemeja putih dan bawahan hitam. Kalau di PSIK gitu juga nggak ya? Kalau iya aku mau siapin nih. Wah, kayaknya udah semangat banget mau kuliah di PSIK ya kamu sudah ya. Kalau pakaian khusus hitam putih itu enggak ya kamu sudah ya? Enggak. Karena bebas untuk asal sopan. Asal sopan. Dan memakai rok. Kalau perempuan pakai rok, pakai ciput juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk laki-laki itu nggak boleh memakai celana jeans. Nggak boleh pakai jeans. Catat ya teman-teman cowok ya. Kalau untuk teman-teman yang ingin masuk nih PSIK Jakarta, jadi nggak boleh pakai celana jeans yang cowok. Pakainya celana bahan lebih bagusnya. Kemudian lepis juga tidak boleh, rambut juga nggak boleh panjang. Terus kalau untuk baju hitam putih itu nggak wajib intinya. Nggak wajib. Bebas tapi tetap sopan dan rapi. Betul. Untuk laki-laki pakai kemeja tambahannya juga. Kemeja dan celana bahan lebih oke. Kalau perempuan itu yang pasti harus pakai ciput, terus kaos kaki juga ya. Jangan sampai kelihatan kakinya ya. Jangan kelihatan kakinya. Terus biasanya pakai rok tuh. Beda kalau misalnya praklinik Kalvi. Nah, kalau praklinik kan sudah ada pakaian khusus ya? Iya, pakaian khusus untuk dinas kayak gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, jadi mahasiswa berprestasi ya. Kalian harus yang pasti mengenali diri kalian sendiri, kalian skillnya di mana, gitu. Kalian lebih suka melakukan apa seperti itu ya, dan nggak harus kayak nilai tinggi gitu aja itu disebut mahasiswa berprestasi, enggak gitu. Kalian bisa mengikuti lomba-lomba, misalnya kalian lebih suka ngedesain terus kalian ikut lomba-lomba poster, itu kan kalau juara kan itu termasuk prestasi ya, mungkin non akademik gitu ya. Iya, tapi non akademik. Jadi penggolongannya itu ada 2, ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, tergantung nanti kalian lebih ingin kemana gitu. Oke, ada tambahan juga nih dari ini ya, program kerja kita ya, Nursing Olympiad Center atau NOC ya. Iya, NOC itu dirangkul oleh Penpel ya, atau pendidikan penelitian. Nah, jadi itu departemen itu kayak mendelegasikan lomba kamu sudah mempersiapkan dulu nih, diseleksi dulu yang cocok jadi ikut lomba skillet misalkan siapa, ikut lomba poster edukasi itu siapa, jadi diseleksi dulu dan dipilih yang terbaik nantinya. Iya. Untuk diajukan untuk jadi lomba ya. Nah betul sekali Kak Alfi. Jadi di PSIK tuh ada ini ya, divisi khusus untuk mewadahi para delegasi-delegasi lomba. Jadi kalian yang ingin ikut lomba tapi bingung nih informasinya dapat di mana, nanti misalnya buat surat keterangan mengikuti lombanya kemana, gimana alurnya gitu. Enak sekali ya, sudah enak banget jadinya udah disiapin ya. Sudah disiapin teman-teman. Semoga bisa menang. Ya, amin. Pasti kita berharap untuk prestasi PSIK semakin meningkat ya. Betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Alfi ya. Oke, Kak Musda. Oke, pas kita habis eskep buat Ganars itu kan daftar lagi ya Kak. Nah, kayak daftar ulang gitu. Nah, itu pasti bayar kan? Kira-kira kalau boleh tahu Kak, spill dong rupiahnya di angka berapa? Oke. Jawab Kak. Tadi sudah ditanya ya. Udah. Jadi per semesternya kalau profesional 10 juta. Karena kita ada 2 semester di profesional 20 juta. 20 juta ya. Nah, kalau misalkan terkait daftar ulang tadi ya ada yang nanya. Daftar laginya itu gimana? Jadi itu nanti dikasih giveform Kak Musda. Dikasih giveform untuk kita daftar ulang profesional. Nanti itu biasanya dikoordinir sama
ketua program studi profesinersnya, Pak Iya. Dr. Jamaluddin biasanya, Ada nanti Jamal. yang koordinirnya terkait pendaftaran itu. Dan nanti setelah kita mengisi form itu dikasih virtual account untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayaran itu kan 10 juta ya Kamsda ya. Jadi nanti dikasih virtual account pembayaran untuk semester awal di profesinersnya dulu. Seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, professioners itu nanti praktiknya langsung di RS atau bagaimana Kak? Oke, kalau untuk professioners nanti langsung praktik di RS. Jadi nggak ada di kuliah di kampus lagi. Mungkin kalau di kampus jatuhnya mengumpulkan tugas mungkin ya, Iya. mengumpulkan tugas-tugas. Mungkin kalau misalkan ada dosen yang ingin responsi di kampus, nah itu nanti biasanya cuma itu doang kalau di kampus responsi gitu ya dan mengumpulkan tugas. Kalau untuk professionals itu 8 sampai 10 bulan kampus dah. Kalau yang angkatan 2017 kemarin itu mulainya Oktober, berakhir di bulan Juli. Jadi berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 10 bulan ya. 10 bulan teman-teman. 10 bulan untuk professionals Kamsda, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Syarat cum laude di PSIK itu gimana sih Kak? Wah, Tadi sebenarnya udah di ini ya, udah di spill dikit-dikit. Kalau syaratnya itu ya duit aja. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Yang pasti IPK-nya dan di atas Di atas 3 3,5 ya. Iya, kalau misalnya untuk semua gitu. Di atas 3,5 teman-teman ya. 3,51 itu sudah termasuk cum laude. Kalau misalnya 4 itu berarti udah dianggap summa cum laude. Oke. Masya Allah. Lanjut, cari kerja setelah menjalani jenjang profesi keperawatan susah gak sih? Terima kasih semua gitu. Oke, gimana tuh Kak? Sebenarnya kan sudah kita spill ya. Kalau misalnya untuk escape aja itu mungkin bisa bekerja di rumah Bagian sakit, administrasi tapi aja. bagian administrasi. Oke. Nah, untuk misalnya profesional keperawatannya Professionals. itu harus mengambil profesi terlebih dahulu. Untuk menangani pasien ya. Iya, Menangani pasien, betul, seperti itu. seperti itu. Lanjut lagi nih, pengalaman horor atau seru di PSIK. Wah, Horor ya. Sejauh ini aku belum pernah mendengar kisah horor di PSIK. Tapi untuk horor perjalanan mungkin ada pasti ya. Kalau Ada saya sih. itu horornya kejebak di lift waktu itu. Aduh, kejebak Jadi di apa lift. namanya, lift yang sebelah kanan tuh Kamsda, itu Iya. ada kurang lebih selama 5 menit saya nggak kebuka. Itu udah kejadiannya udah lama sebenarnya, pas saya masih maba itu 2019. Jadi itu tombol emergensinya juga nggak nyala. Aduh. Jadi itu bingung, terus gak ada sinyal juga. Saya udah coba buka, nggak bisa. Tapi alhamdulillah waktu itu langsung kebuka. Pokoknya 5 menitan tuh saya lama di lift. Itu aduh udah ngeri banget, di lantai 5 waktu itu. Panik banget ya pasti. Panik ya, Kak? banget pasti. Nah, untuk pengalaman seru di PSIK ini banyak banget nih Kak Alvin Banyak nih. banget ya, kita bisa- Apalagi kaderisasi ya. Kaderisasinya enak-enak, ada PBAK, LKMM, Hakrab, Sospro, Finpro, Social Project ya, Hak Sospro itu Finpro, Final Project itu jadi enak, kita jadi bisa kumpul sama kakak pohon, Iya. kakak-kakak tingkatnya kita bisa bersatu dan bersukaria lah istilahnya. Iya, itu nanti di final project ya Kak. Betul banget. Nah terakhir nih Kak Musda, Terakhir banget. kenapa sih harus sistem modul? Hah? Kenapa tuh harus sistem modul? Kan capek ya, soalnya belajar kebut-kebutan, ngajar materinya juga gak masuk otak gitu. Kalau misalkan kebut-kebutan gitu. Oke, kenapa harus sistem modul? Jadi aku waktu maba pernah dikasih tahu oleh dosen nih, kalau PSIK dulunya tuh bukan sistem modul, dan mungkin karena belum sistem modul banyak materi yang harus dipelajari dan jadinya lebih ke spesifik gitu. Kalau misalnya dibuat sistem modul ini, jadi pelajaran-pelajarannya itu SKS-nya bener-bener dispesifikkan lagi gitu, yang lebih penting gitu, yang harus ditekankan gitu. Dan juga review dari dosen selama mengajar transisi sistem modul dan non modul itu ya. Sebelum ini kita masukkan ada juga yang sistem non modul. Sistem non modul betul. Iya, seperti kampus-kampus pada yang lainnya gitu kan. Nah, itu nilainya itu terjadi perubahan yang lumayan signifikan ya, mahasiswanya dari sistem non modul ke jadi sistem modul gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan perubahan yang bagus ya. Mungkin sebagian orang ada merasa keberatan kali ya, tapi mungkin memudahkan juga untuk mendapatkan nilai bagus. Iya, sebenarnya memudahkan untuk sistem modul ini, dan
akhirnya beberapa kampus pun juga mengikuti sistem modul Calvi seperti itu karena lebih efisien, lebih efektif seperti itu review dari dosen. Wah, ini karena sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas ya, cuma takutnya kelamaan. Jadinya kita harus tunggu nih untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran terkait Pesika dan HMPesika dan sebagainya, organisasi di Pesika, di Fikes khususnya ya, apa aja nanti mungkin stay tune di podcast atau Pokari yang kedua ya. Oke, nanti kita akan sebar lagi nih, kayak misalkan teman-teman yang ingin bertanya itu akan disebar di formnya lagi, kemudian teman-teman jadi bisa bebas untuk bertanya terkait Pesika dan HMPesika dan sebagainya gitu. Iya, gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, wah aku pengen nanya nih tapi nanya siapa ya? Nah, nggak usah bingung nih karena kita ada Pokari di sini. Sebagai yang terakhir nih kamu sudah menutup pesan buat khususnya mahasiswa baru deh, gitu apa sih? Mahasiswa baru tetap semangat belajarnya dan harus bisa manajemen waktu dan jangan lupa makan ya. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa makan. Untuk teman-teman yang bukan mahasiswa baru, semangat karena sebentar lagi kita akan lulus dari khususnya 2019 ya. Kita akan mendapatkan gelar S-Cup sebentar lagi, 1 tahun lagi, dan habis itu profesional. Oke. Terima kasih kamu sudah ya atas waktu luangnya. Kita jadi berbincang-bincang nih. Terima kasih juga Kak Alfi. Sehat-sehat kamu sudah ya. Sehat-sehat terus. Sampai juga. ketemu di podcast Pokari yang kedua. Goodbye, see you next time. Time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.